Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali dengan Bung Tejo. Mudah-mudahan kalian sudah mandi, sudah gosok gigi, dan siap-siap untuk belajar fisika. Hari Jumat adalah hari yang indah, hari fisika sedunia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kapasitor, anak-anak. Kapasitor itu komponen elektronik seperti halnya resistor atau hambatan yang sudah pernah kalian pelajari di bab sebelumnya. Nah, kalau mau tahu wujudnya seperti apa kapasitor, nah ini banyak macam kapasitor di layarmu bisa dilihat. Ada kapasitor yang keramik, yang polyester, yang kertas, yang mika, itu tuh bahan apa namanya tuh? Bahan pembentuknya, pelapisnya, bahan yang ada di antara kepingannya, sehingga nanti punya fungsinya sendiri-sendiri dan punya apa namanya karakternya sendiri-sendiri. Secara real bentuknya begini, nah, kalian bisa lihat di layar. Nah, gambarnya itu seperti itu, tetapi secara simbol pada gambar rangkaian nantinya bentuknya berbeda. Kita akan melihatnya kapasitor itu dalam sebuah rangkaian berbentuk seperti ini, hampir sama dengan apa lambang atau simbol baterai, tetapi panjangnya sama. Nah, dalam real life yang sebenarnya wujud aslinya ketika dipasang pada rangkaian elektronik, anak-anak kalian bisa lihat di sini. Nah, itu kapasitor kalau di gambar sebelahnya adalah jenis yang elektrolit. Kalau kalian bongkar alat-alat elektronik di rumahmu dan kalian menemukan di rangkaiannya ada yang bentuknya begini atau semua hal yang berlambang C, maka itu berarti kapasitor. Jadi sekarang kalian sudah tahu kapasitor itu wujudnya seperti apa. Sekarang ke fungsinya. Jadi kapasitor itu berfungsi untuk menampung muatan, penyimpan muatan. Oh, pantesan, bentar. Ia bertugas untuk menyimpan muatan, muatan listrik tentunya ya. Jadi kalau kalian bayangkan fungsi dalam keseharian, andaikan arus listrik itu adalah arus air, maka kapasitor adalah ember, ember atau bak mandi atau toren, itulah kira-kira ya, yang mampu menyimpan sesuatu, dalam hal ini arus listrik. Nanti si arus listrik itu akan disalurkan kembali kemana. Jadi yang berfungsi sebagai penyimpan arus listrik dinamakan dengan kapasitor, dan dia berlambang C. Dia punya satuan farad. Hanya saja, nah, perlu kalian ketahui, biasanya kapasitor itu dalam ordo yang sangat kecil, sehingga satuannya nanti menjadi milifarad, mikrofarad, nanofarad, picofarad, dan seterusnya. Kalian sudah pelajari tentang mikro, nano, mili, atau femto, dan kawan-kawannya ketika masih kelas 10. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke slide yang kedua. Oke. Sebelum ke yang lain-lain, kita pelajari dulu tentang kapasitor keping sejajar. Jadi kalau digambarkan ada dua lempengan. Ada dua lempeng, saya ganti dulu ya. Sebentar. Ada gangguan sedikit. Ganti dulu dengan yang kuning. Oke. Ada lempengan dari logam ini, dengan luas tertentu A dan jarak tertentu, biasanya jarak itu dilambangkan dengan D, dan masing-masing dihubungkan dengan sumber tegangan. Dalam hal ini sumber tegangan yang digunakan adalah sebuah baterai. Maka nantinya di antara dua lempengan ini akan mampu menyimpan muatan listrik yang disalurkan dari sumber energinya.
seberapa besar kapasitas penampungannya itu bergantung sama muatan listrik yang mengalir dan sumber tegangan yang digunakan. Nah, di sini dijelaskan bahwa nilai kapasitas sebuah kapasitor itu adalah I per P. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapakah muatan yang ada di dalam kapasitor, maka tinggal dibalik Q-nya depan. Q-nya jadi Q sama dengan C dikali V. Artinya seberapa besar kapasitas kapasitornya dikalikan dengan sumber tegangan yang digunakannya berapa, maka itulah yang akan tersimpan di dalam kapasitor. Muatannya akan sebesar itu. Nah, kapasitas kapasitor bergantung pada luas keping kapasitor, jarak antar dua kepingnya, dan jenis bahan penyekatnya. Nah, tadi bahan penyekat di sini nih, antara dua lempengan itu, makanya ada namanya kapasitor kertas, kapasitor elektrolit, kapasitor mika, kapasitor keramik, dan lain sebagainya. Itu adalah nama-nama bahan penyekat di antara dua lempengnya. Nah, karena hal itu, anak-anak, yang akan mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor yang dihasilkan. Secara matematis, maka si C ini, kapasitas kapasitor itu akan bergantung pada emisivitas di ruang hampa dikalikan luas lempengan atau kepingnya dibagi dengan jarak antar kedua keping. Di sini dituliskan ER, epsilon R. Epsilon R itu emisivitas relatif dari bahan. Jadi ER itu tergantung bahannya apa. Kalau E0 itu emisivitas di ruang hampa, di mana nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Seperti itu sebagai pengetahuan dulu. Kapasitor ini karena dia mampu menampung muatan listrik, maka dia juga akan membutuhkan serta menghasilkan energi, di mana besarnya energi yang tersimpan karena muatan yang ada, nilainya adalah W sama dengan setengah QV. Rumus awalnya begitu anak-anak, W sama dengan setengah QV. Setengah kali muatan yang ada dikalikan dengan voltase yang digunakan. Pak, tetapi kan kita tahu bahwa yang namanya Q itu adalah C dikali V. Dari mana? Oke, dari sini. Nah, maka si Q di sini bisa kita ubah menjadi setengah kali C kali V kali V, sehingga dia menjadi setengah CV kuadrat. Nah, saya lebih suka rumus energi dari kapasitor itu menggunakan yang ini anak-anak. Why? Karena bentuknya mirip dengan rumus energi yang pernah kalian pelajari. Coba ingat-ingat. Apakah itu yang bentuknya begini? Iya betul, setengah MV kuadrat. Energi apa ya? Energi kinetik. Jadi kalau kalian dengar kata energi listrik, ingat-ingatlah energi kinetik setengah MV kuadrat. Kalian sudah sangat familiar dengan rumus ini. Maka kalau diaplikasikan pada energi dalam sebuah kapasitor, dia menjadi setengah CV kuadrat. Awas, V di sini dengan V di sini sejen alias beda, benten. V di sini adalah sumber tegangan atau voltase, kalau V di sini adalah velocity, kecepatan. Kalau di sini menggunakan M, di sini menggunakan C, di mana C adalah kapasitas kapasitor. Oke, lanjut dulu ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, karena kapasitor itu adalah sebuah komponen listrik, maka dia akan dirangkai sama halnya dengan kemarin rangkaian resistor. Nah, karena rangkaian itu yang kalian kenal ada dua jenis, ada yang seri dan paralel, maka ada kemungkinan si kapasitor ini juga akan dirangkai secara seri maupun paralel. Awas, hati-hati anak-anak. Antara resistor dengan kapasitor ternyata perlakuannya terhadap penghitungan seri dan paralelnya saling berkebalikan.
Kalau dulu kalian kenal yang namanya resistor, kalau seri itu tinggal dijumlahkan, dan kalau paralel baru dihitung dengan 1/, maka sekarang justru sebaliknya. Untuk yang seri itu bentuknya begini, dia akan dihitung dengan rumus ini. 1/C seri sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 dan seterusnya. Tetapi kalau dia dirangkai paralel seperti ini, maka dia untuk mencari nilai kapasitas totalnya itu tinggal dijumlahkan saja. C1 ditambah C2 ditambah C3. Tetapi untuk karakteristik dari rangkaian seri dan paralel berlaku sama. Maksudnya gimana, Pak? Ya, kalian ingat kalau di rangkai seri, dia akan berfungsi sebagai rangkaian yang membagi tegangan. Jadi kalau kita kasih nama ini A, misalnya ini B, ini C, dan ini D, maka V totalnya itu adalah V AB ditambah VBC ditambah VCD dan seterusnya, seperti itu. Tetapi kalau rangkaian paralel, di titik ini dengan di titik ini nilai tegangannya adalah sama. Baik dia dihitung melalui jalur atas, jalur tengah maupun jalur bawah, itu akan berlaku sama. Nah, supaya lebih jelas lagi, anak-anak perhatikan dengan baik-baik. Kalau kita punya arus, sebentar. Kalau kita ada mana warnanya jangan putih. Misalkan kita punya muatan listrik mengalir ke sana, lewat C1 dulu, kemudian lewat C2, kemudian lewat C3. Artinya muatan yang lewat C1 dengan muatan yang lewat ke C2 dengan muatan yang lewat ke C3, kalau dirangkai seri seperti ini adalah muatannya yaitu itu juga. Gitu ya. Kalau diabarkan ini selang air, bukan kabel, tapi selang air, maka air itu akan mengalir ke ember 1, mengalir ke ember 2, mengalir ke ember 3, terus. Jadi kalau yang ngalir di ember 1 liter, maka dia akan terus ke ember 2 pun 1 liter. Ke ember 3 pun 1 liter. Kira-kira demikian. Jadi jumlah muatan di C1 dengan di C2 dengan di C3 nilainya sama. Maka di sini secara matematika anak-anak, Q totalnya adalah Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kalau rangkaiannya seri. Tetapi kalau rangkaiannya paralel, berbeda lagi. Selang air masuk dari sini, masuk 3 liter. Ada yang lewat ke atas, pipa atas, ada yang lewat pipa tengah, ada yang lewat pipa bawah. Nah, kalau jumlah kapasitas kapasitornya sama atau besarnya embernya sama semua, maka si 3 liter ini akan terbagi rata. Ke atas 1 liter, ke tengah 1 liter, ke bawah 1 liter. Tetapi manakala embernya beda-beda, ember besar kecilnya ember itu mewakili besar kecilnya kapasitas kapasitor. Maka nanti arus air yang mengalir ke atas dengan yang ke tengah dengan yang ke bawah akan bernilai berbeda-beda. Sehingga untuk rangkaian paralel ini kita bisa menyimpulkan nanti muatannya akan berbeda-beda antara di C1, di C2, dan di C3. Tetapi tadi sudah dijelaskan bahwa tegangan antara titik ini dengan titik ini akan bernilai sama, mau diukur lewat atas, lewat tengah, maupun lewat bawah. Kira-kira seperti itu untuk rangkaian kapasitor. Jadi kalian flashback lagi tentang resistor, dan ini berlaku kebalikannya untuk proses penghitungan di rangkaian seri dan rangkaian paralelnya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan sudah ada gambaran. Contoh. Bentar, di slide selanjutnya apakah ada contoh? Oh, belum lihat. Oh iya, ini contohnya di sini. Alkisah ada 3 buah kapasitor yang kapasitasnya masing-masing 3, 6, dan 9 farad. Dihubungkan secara seri. Kedua ujung dari gabungan tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan yang besarnya 220 volt. Ini karena dia seri, nanti arus listrik akan ngalir ke sana, muter.
Karena dia seri, maka kita harus menghitung dulu nilai kapasitas totalnya. Untuk yang seri, berbeda dengan di resistor, dia berlaku C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Maka itu 1 per 3 ditambah 1/6 ditambah 1/9. Maka ngitungnya kalian sudah tahu, bawahnya harus disamakan jadi 9. Ora iso. 18. Nah, 18 bagi 3, 6. 18 bagi 6, 3. 18 bagi 9, 2. 9, 11. Jadi kita dapatkan 1 per CS adalah 11 per 18. Ini tuh masih 1 per CS. Maka CS-nya tinggal dibalik, akan bernilai 18 per 11 farad. Biarkan dulu seperti itu. Apa yang ditanyakan? Tegangan pada ujung-ujung kapasitor 3 farad. Nah, kalau kita kasih nama ini A, ini titik B, yang 3 farad itu antara A dan B. Jadi yang ditanyakan itu adalah berapakah VAB? Jeng-jeng seperti itu. Kita cari tahu dulu berapa nilai muatan yang lewat. Karena C sama dengan Q per V atau Q sama dengan C kali V. Nah, C-nya ini C total. Bentuknya seri, V-nya V total. Maka ini CS-nya adalah 18 per 11 dikali 220. 22 dibagi 11 dapat 2. Masih ada nolnya, 20. 20 kali 18, 360 Coulomb. Jadi muatan yang lewat di sini itu sebesar 360 Coulomb. Yang di C1 masuk 360 Coulomb, di C2 juga akan lewat 360 Coulomb, di C3 juga 360 Coulomb. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya AB. Mari VAB. QAB adalah CAB, gitu kira-kira, dikali VAB. Nah, QAB itu 360 karena sama semua seri, mau di sini, mau di sini, mau di sini, semuanya 360. Maka di sini 360 sama dengan CAB. C antara A dan B itu 3 farad. 3. VAB-nya kita cari. Jadi VAB adalah 360 dibagi 3 piro 120 volt jeng-jeng ketemu. Itu aplikasinya dalam sebuah soal. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Marilah kita uji cobakan kalau rangkaiannya rada ruwet, Pak. Oke, Bapak sudah punya rangkaian yang sedikit ruwetnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, tentukanlah A, kapasitas pengganti rangkaian di atas. C totalnya berapa? I totalnya berapa? Q1 berapa? Q2 berapa? Q3 berapa? Soalnya cuman siji, cuman anaknya karo putuwe akeh. Nah, 5, 4, 9 tambah 5, 14 tambah 1, jadi 15. Anak putuwe 15, soalnya cuman siji. Bisa jadi nanti ulangan kita seperti ini, anak-anak. Siap-siap saja. Nah, ternyata rangkaian yang diberikan wujudnya seperti ini, berikut dengan data-data nilai kapasitas kapasitornya. Ganti dulu. Ngapalah kuning aja lah. Maka kalau kita ketemu sama rangkaian seperti ini, anak-anak, seperti halnya resistor, kalian pasti tahu yang kita kerjakan dulu haruslah yang ini. Kereng, 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 kereng. Ini terangkai secara seri antara C2 dan C3. Sehingga 1 per CS1 adalah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Maka dia punya nilai 1/6 ditambah 1/3. Jadikan berapa? 6 saja, Pak. Maka ini 1, ini jadi 2.
Maka kita punya 3/6, tetapi ini masih 1/CS1. Sehingga CS1-nya tinggal balik 6/3, jadinya berapa? 2 mikrofarad. Itu lambang mikro. Nah, ketemu sekarang. Jadi yang ada di bawah sini tuh tinggal 1. Seolah-olah sudah ketahuan nilainya 2 mikrofarad. Kemudian dia paralel dengan yang di atas ya kan? Dengan ini nih. Karena dia paralel maka tinggal ditambahkan CP sama dengan C1 ditambah CS1. 2 mikro ditambah 2 mikro. Jadinya 4 mikro. Mikrofarad. Nah, maka kalau yang ini secara keseluruhan sudah ketahuan, maka ini sudah menjadi satu kapasitor seolah-olah yang nilainya adalah 4. Si 4 ini terangkai dengan C4 ini. Dirangkai seri apa paralel? Seri lagi, Pak. Oke, berarti C totalnya dalam bentuk seri. 1/C total atau CS2 adalah 1/CP paralel, rangkaian paralel ini ditambah 1/C4, sehingga kita punya 1/4 ditambah 1/12 jadi nobiro rolas jelas. Di sini jadi 3, di sini jadi 1, maka kalian punya 4/12, tetapi ini masih 1/CT, belum CT. Sehingga kalau kita mau nyari CT-nya, maka CT-nya punya nilai 12/4 alias piro? 3 mikrofarad. Jadi rangkaian yang lumayan rada-rada keriting ini, ketika sudah dihitung semuanya, ternyata nilainya adalah 3 mikrofarad. Sehingga pertanyaan yang A ini sudah ketahuan berapa kapasitas pengganti rangkaian di atas atau C totalnya. Jawabannya adalah 3 mikrofarad. Lanjut ya. Masih gambar yang sama, tetapi dengan kondisi kita sudah tahu bahwa C totalnya adalah 3 mikrofarad. Berapa nilai Q total? Oke. Q sama dengan C kali V. Karena Q total, maka C total kali V. Sehingga kita masukkan 3 mikro dikali 12 volt. Dan jawabannya 36 mikrocoulomb. Nah, satuan untuk muatan listrik itu kan coulomb. Karena ini mikrofarad, maka di sininya jadi mikrocoulomb. Berapakah nilai Q1? Ini mulai pusing. Tetapi kalian sudah tahu nilai yang ada di sini. Kalau selang air ada di sini, anggaplah arus listrik ngalir di sini berapa? 36 liter, Pak. Maka keluar ke sini pun pasti 36 liter. Jadi C4 sudah ketahuan. Atau Q4 sudah kalian tahu nilainya pasti 36 mikrocoulomb juga. Tetapi untuk yang masuk ke ember yang ini dan masuk yang ember ini, kita harus hitung dulu. Tetapi ingatlah anak-anak bahwa yang di atas itu 2 mikro dan ini antara 6 dan 3 itu setelah dihitung pun sama 2 mikro. Artinya bagian atas dan bagian bawah nilainya sama saja. Jadi kalau diibaratkan ember tadi, maka ember yang di atas dengan ember total yang ada di bawah itu kapasitasnya sama. Jadi kalau masuk di sini 36 mikro, maka kita sudah bisa tebak di sini harusnya 18 mikro dan yang ke sini juga 18 mikro. Nanti bersatu lagi di sini jadi 36 mikro lagi. Kira-kira begitu kalau tebak-tebakan. Kalau soalnya tebak-tebakan. Tetapi fisika itu bukan tebak-tebakan. Jadi kita harus cari tahu dari mana asal usulnya. Tunggu ya. Untuk mengetahuinya, kita ganti warna dulu merah. Oke. Untuk mengetahuinya, ini tak kasih nama. Titik ini namanya A.
Dan titik ini namanya B. Dan di sini namanya C. Berapa sumber tegangan total? 12 volt. Maka kita tahu dari rangkaian searah yang dulu pernah kalian pelajari, VAB ditambah VBC, VAB sini saya tuliskan, VAB ditambah VBC itu nilainya sama saja dengan V total. Seperti itu. Dan kita sudah tahu ini 12 volt. Ini secara keseluruhan tadi berapa? 4 volt. 4 mikrofarad. Ini 12 mikrofarad dan ini 4 mikrofarad. Karena kita tahu bahwa Q sama dengan C kali V, dan kalau kita mau nyari V berarti V sama dengan Q per C, gitu ya. Q totalnya sudah tahu kita. Jadi kalau kita mau nyari VAB, maka VAB adalah QAB dibagi CAB. Nah, begitu. Nah, karena muatan total di sini itu pastilah 36 mikro, di sini juga pastilah 36 mikro, maka antara titik A dan B itu nilai muatannya pastilah 36 mikro. Sehingga kalau saya teruskan anak-anak, di sini VAB sama dengan 36 CAB. Kapasitas kapasitor antara titik A dan titik B itu gabungan ini semuanya. Yang tadi sudah dihitung di halaman sebelumnya nilainya 4. Maka di sini 4. 36 dibagi 4 9 volt. Kalau nyari VBC, Pak, oke. Berarti kan kalau VBC berarti QBC dalam hal ini C4 dibagi V dibagi CBC. Ribet. Maka nilainya adalah 12. QBC nya kan tetap 36 dong. Totalnya 36. Dibagi C-nya nilainya 12. Berapa jadi? 3 volt. 9 ditambah 3 hasilnya adalah 12. Nah, ini terbukti. Jadi kita sudah tahu bahwa tegangan antara A dan B itu 9 volt dan tegangan antara B dan C itu 3 volt. Itulah kemudian kenapa disebut pembagi tegangan. Karena 12 ini dibagi-bagi, dari sini 9, di sininya 3 volt. Baru kemudian nanti kita bisa mencari nilai C1, Q1, Q di C2, Q di C3, dan seterusnya. Mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Masih dengan gambar yang sama. Sehingga, saudara-saudara, karena ini sudah ketahuan ini A, ini B, dan VAB-nya 9 volt, dan ini C, VBC-nya adalah 4 volt. Tulis-tulis ini VAB barusan dihitung dapatnya 9 volt, VBC barusan dihitung dapatnya adalah 3 volt. Kita mau mencari nilai Q1. Maka Q1 adalah C kali V. C-nya berarti C1. V-nya berarti V yang ada di C1, berarti VAB. Karena C1 itu ini antara titik A dengan titik B. Sehingga Q1 itu akan bernilai 2 mikrofarad kali 9 pirowatt. Nah, seperti dugaan tadi kan, 12 mikrofarad. Pak, coba cari C2. Oke. Q2 adalah C2. Wait. Di sini secara total ini rangkaian seri. C2 dengan C3 itu seri. Nah, jadi muatan yang ada di sini, yang masuk ke ember ini, dengan muatan yang masuk ke ember ini pastilah bernilai sama. Sehingga kita langsung saja, ini kan secara total 6 dan 3 tadi sudah dihitung, hasilnya adalah 2 mikro. Jadi kita ganti ya, QAB adalah CAB dikali VAB.
Untuk yang lewat jalur bawah. Jalur bawah ini. Maka QAB CAB adalah 2. Gabungan antara 6 dan 3 ya. Diserikan. Hasilnya 2. Sudah dihitung di slide pertama. Dikali VAB. VAB-nya adalah 9. Pasti 18 mikrocoulomb. Jadi yang lewat atas 18, untuk bawah 18. Karena totalnya adalah 36. Nanti masuk ke sini juga pasti jadi 36. Pak, tapi kan jangan tebak-tebakan kata Bapak tadi. Harus hitung. Oke. Tapi sebelumnya kalian tahu bahwa 18 mikrocoulomb ini akan masuk ke C2, juga masuk ke C3. Jadi C2 itu nilainya sama dengan C3, yaitu 18 mikrocoulomb. Sekarang kita ke VBC. Kita ingin mencari nilai Q di C4, maka kita namakan Q4. Maka dia adalah C4 dikali V yang ada di C4, berarti VBC. Dalam hal ini berarti 12 dikali VBC. VBC pinten? Treng-treng ini 3. Jadi berapa? 36 mikrocoulomb. Ketemu? Tara, sudah. Maka yang ini sudah ketahuan semuanya. V1 berapa? V1 itu ini sekarang yang C nih, pertanyaan yang C. V1 berapa? V1 ya ini. Sudah ketahuan VAB berapa, 9 volt. V2 berapa, nah itu belum tahu. V3 berapa, belum tahu. V4 sudah tahu ini. VBC 3 volt. Mari kita kerjakan di slide selanjutnya. Cereng. Jadi sekarang kita akan mencari nilai V2 dan V3 yang belum kita temukan. Kita tahu anak-anak kalau ini A dan ini B, ini C, dan kita tahu VAB-nya sudah punya nilai 9 volt. Sehingga saudara-saudara, maka yang lewat bawah ini, VAB lewat bawah ini pun nilainya 9 volt. Jadi 9 volt itu akan dibagi. Di titik ini berapa dan di titik ini berapa. Jadi kalau saya namakan ini P, ini Q, dan ini R, VAB itu akan sama nilainya dengan VPQ ditambah VQR. Gitu. Bagaimana nyari VPQ? Yaitu V2 atau V2 sama dengan V2. Maka V itu anak-anak, karena kalian tahu bahwa Q sama dengan C kali V, maka V adalah Q per C, gitu ya. Maka ini tuh adalah Q per C. Q-nya berarti Q2. C-nya kapasitasnya C2. Q2 berapa? Ya, yang lewat sini berapa? 18 kan tadi sudah dihitung. 18 mikrocoulomb. C2-nya berapa? 6. Jadi, berapakah VPQ? 3 volt. Nah, kalau di sini sudah ketahuan 3 volt, maka yang ini sudah dipastikan 6 volt. Kenapa? Karena jumlahnya harus 9 volt. Gitu loh. Kalau pilihan ganda langsung, nggak usah coret-coret lagi. Tapi mari kita hitung. Mari kita hitung. Kita berarti nyari VQR. VQR atau V di C3. Dia adalah Q3 dibagi C3. Pak, Q3-nya berapa? Ya, 18. Yang lewat sini itu 18 mikro, baik di sini maupun di sini. Maka ini adalah 18 dibagi berapa C3? 3 mikrofarad. Maka dia 6 volt. Ceng-ceng, ceng-ceng. Jumlahnya berapa? 3 ditambah 9, tetap 9 volt. Maka pertanyaan yang beranak pinak itu sudah ketahuan semua. A, B, C sudah ketahuan semua. Sekarang kita akan mencari nilai energinya. Loh. Oke, kita mulai lagi. Kita akan mencari nilai energinya. Wow, pensilnya mana? W itu adalah setengah CV kuadrat. Ini my favorite rumus energi kapasitor.
Sebenarnya sih kalian bisa pakai yang W sama dengan setengah QV juga boleh, no problem. Apa yang ditanya W total? Pertama, maka W total adalah setengah C total dikali V total. Oh, kuadrat, awas hati-hati. Nah, ini setengah kali C totalnya tadi berapa? Ini 4, ini 12. Wow, bentar. Ini gambarnya sedikit berbeda, ini tuh 12 nak ya. Sebentar. Mana spidolku? Jadi ini tuh 12, yang ini tuh juga 12. Ini tuh 12 ya, sorry ini 6. 6 mikrofarad. Mari kita lanjutkan. Berapa C totalnya? Ini tuh keseluruhan 4 seri dengan 12 jadi 3 dikali V total. V totalnya 12 dikuadratkan 144. Berarti kan 144 kali setengah 72 kali 3, 72 kali 3 6 2 1 6 mikrojoule. Pak kok mikro? Iya, karena ininya masih mikrofarad. KW totalnya sudah ketahuan, nilainya 216 mikrojoule. Sekarang berapakah W1? Ya dihitung satu-satu. Maka W1 adalah energi yang ada di kapasitor 1 setengah C1 kali VAB, karena V1 itu nilainya sama dengan VAB. Kalau ini saya ingatkan lagi, ini A, ini B, dan ini C. Kuadrat, awas hati-hati. Maka ini setengah kali 2 kali VAB tadi 9 kuadrat 81. Setengah kali 2 1 kali 81 mikrojoule. W2. Oke, W2 sama dengan setengah C2 kali V yang ada di C2 kuadrat. Maka setengah kali 6 kali V2 tadi berapa ya? Saya lupa, lihat slide sebelumnya. VPQ, V2 itu berarti VPQ 3 volt. Oke, balik lagi sini. Ini 3 volt 3 kuadrat 9. 3 kali 9 27 mikrojoule. W3 Pak. Oke. W3 berarti setengah C3 kali V3 kuadrat. Setengah kali 3 dikali 6 kuadrat 36. Dan 6 kali setengah 18 kali 3 24, masih sisa 2 3 54 mikrojoule. W4. Oke, W4 sama dengan setengah C4 kali V4 kuadrat. Maka setengah dikalikan 12 dikali V4. V4 tadi V4 berapa ya? VBC 3 volt. 3 kuadrat 9. Maka 6 kali 9 54 mikrojoule. Demikianlah anak-anak, setengah jam lebih bersama Bung Tejo belajar kapasitor. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kalau belum paham, diulang-ulang lagi sampai 100 kali juga boleh. Nah, silahkan kunjungi di YouTube-nya Wali Fisika. Saya sangat bersyukur sekali kalau kalian mau subscribe dan like. Kalau butuh penjelasan lebih, kalian boleh japri saya via WA atau minta Google Meet. Dijelaskan privat berdua pun Bapak layani kalau Bapak punya waktu senggang. Oke, sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetaplah istiqomah menjomblo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.